Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuswata lahu fi rizqihi wa yu'asalahu fi 'asarihi falyasir rahimah. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin jamaah biru Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan, mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita di tempat ini senantiasa yang pertama meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menguatkan kita hubungan di antara kita, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita, memperkuat rasa persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dari wajah-wajahnya nampak orang-orang bahagia, yang mau tersenyum. Yang nggak mau tersenyum mah salah ya. Karena hari ini ibu, bahagia ini nampaknya kalimat sederhana, tapi betapa banyak orang bermasalah keluarga gara-gara tidak bahagia. Betapa banyak orang mengakhiri hidupnya karena alasannya tidak bahagia. Betapa banyak orang semakin tua semakin merana perasaannya karena tidak muncul kebahagiaan di dalam hatinya. Ada orang yang benar-benar berbahagia, ada orang yang kurang berbahagia, ada orang yang tidak berbahagia. Yang paling banyak yang keempat. Ibu tahu yang keempat? Orang yang pura-pura berbahagia, pura-pura tersenyum. Nah, ini apa nih? Pura-pura mencintai suami, pura-pura menjadi soleha. Hari ini hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada majelis taklim kita pada sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana motivasi kehidupan. Bagaimana kita bisa memaknai bahwa semakin kita menapaki umur kita, semakin lama semakin tua. Kalau semakin lama semakin tua ya, itu semakin lama tak diundang pun datang dia penyakit, betul Bu? Yang dulunya suka asam pedas, sekarang asam urat. Betul Bu ya? Ibu-ibu, istri saya Bu, dulu waktu baru nikah suka minyak wangi. Minyak wangi apapun suka dia. Sekarang tahu nggak apa disukai? Minyak angin. Pening bang saya. Tapi ya mungkin udah ini ya, udah kodrat kita. Tidak ada orang semakin dipanjangkan umurnya itu mereka semakin segar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kondisi batin. Kata orang biarlah tubuh semakin lemah, tetapi yang penting adalah bagaimana hati kita semakin bahagia dan semakin kita merasa ketenangan di dalam kehidupan kita. Jadi ternyata yang pertama, orang yang bahagia, orang merasakan ketenangan di dalam hatinya. Betapa banyak orang menangis ketika di masa tuanya, enggak juga dia bahagia. Betapa orang mengeluh ketika pulang menunaikan ibadah umroh atau haji. Kok nggak bisa menangis di sana Pak Laga? Melihat Ka'bah di pandangan matanya, depan di matanya, berjarak bisa 10 meter, bisa 1 meter. Bahkan sekarang sudah ada kebijakan pemerintah Arab Saudi, kita sudah bisa memegang dinding Ka'bah. Bahkan informasi yang umroh kemarin baru pulang, kita bisa mencium Hajar Aswad. Artinya apa? Bahagia yang luar biasa, meneteskan air mata ketika masuk pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian kita masuk ke tempat yang dalam hadis Rasulullah SAW, apabila orang bisa sholat di situ 2 rakaat,
itu luar biasa. Itu pahalanya bahkan diibaratkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Ketika kita berdoa salat 2 rakaat di tempat namanya taman surga dunia bernama Ar-Raudhah. Makanya ibu-ibu kalau daftar haji kayaknya sulit ya. Sekarang daftar tunggu informasi udah 32 tahun. Ibu mau daftar? Kayaknya mati duluan ya. Susah Bu. Tapi yang mungkin adalah tapi bisa haji cepat. Namanya haji apa Bu? Haji, Ibu tahu haji cepat? Namanya haji lisensi langsung dari Ustadz Arab Saudi, Syekh sana. Haji Raudhah, haji ini luar biasa, di atas haji plus. Semalam saya jumpa kawan saya Bu, tak pakai daftar tunggu dia, langsung berangkat. Ketika Allah mengatakan, barang siapa yang mereka berpaling dari peringatan Allah, artinya apa? Banyak berbuat maksiat, kehidupannya jarang berbuat kebaikan. Fa innalahu ma'isatan dongka, maka dia mendapat, kata Allah nih Bu ya, ada bahasa ma'isatan dongka. Bahasa ini kalau saya baca tafsir luar biasa, agak gemeter saya membacanya. Orang yang banyak berbuat maksiat, berpaling dari kebenaran Allah, nggak mau dengar kata-kata Allah, maka dia mendapatkan dan selama hidup di dunia ma'isatan dongka, juga di akhirat. Apa ma'isatan dongka? Kesempitan hidup. Hidupnya sempit Bu. Bukan sempit dalam arti kata ruang, bukan. Hatinya sempit. Orang yang ma'isyatan dongka dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, tandanya itu resah dan gelisah. Dikasih suami 2 juta resah, dikasih 10 juta resah. Resah kenapa? Karena ukuran bahagia bukan karena uang. Tapi memang betul, sedangkan Pak Ustadz ada uang aja nggak bahagia, apalagi nggak ada PT. Saya betul juga. Uang juga penting. Saya bukan menafikan, uang juga penting dalam kehidupan. Tetapi ketika kita mencoba mengambil ukuran harta, ukuran PT, ukuran uang menjadi kadar bahagia, betapa banyak orang tertipu pada akhirnya. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika kita senantiasa hidup kita biar enggak sempit. Kalau orang yang ma'isyatan dongka, kehidupannya sempit, dia resah dan gelisah. Susah, enggak tenang hatinya. Kemudian yang paling lagi lebih ngeri, doa-doanya itu sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nanya Bu ketika memberi ceramah kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mau izin saya bertanya, apa Pak Ustaz? Siapa hari ini yang tiap hari berdoa? Kami Ustaz. Kira-kira doanya lebih banyak dikabulkan atau belum? Diam semuanya. Ustaz, banyak yang belum. Kalau banyak doa kita yang belum, berdoa luar biasa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ternyata anaknya nggak soleh, anaknya toleh. Toleh ini negatif ya. Kalau soleh itu baik, kalau toleh ya itu kurang baik. Ternyata Allah tidak mendoakan doa kita. Kenapa? Salah satunya adalah ketika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bu, kalau sudah datang kuenya disantap aja, belum ada ya. Jadi Bu, izin saya, dulu rumah saya kan di Jalan Baru Gang Merapi ya. Sekarang Ambola pindah di Jalan Merdeka dekat. Di Jalan Merdeka dekat apa ya? Dekat les yang bahasa Inggris Liberty itu pas depan. Dan kita sekarang satu kelurahan Bu, kelurahan Bintan. Bukan Sekajadi ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tenang ketika dia menghadap Allah dengan segala kecintaannya. Maka mohon izin ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menghadap Allah ya kita perbanyak beramal soleh. Bukankah kita sering mendengar sebuah ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Semua hadirin jamaah,
pasti berharap berjumpa dengan Allah. Bu Eri ingin berjumpa dengan Allah, mau cepat mau lambat? Janganlah Ustaz, masa cepat sih. Semua kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, semua kita Bu pasti berharap berjumpa dengan Allah dengan cara yang baik. Berjumpa dengan cara Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara orang-orang yang beriman. Kata Allah dikatakan fal ya'mal amalan sholihah. Yang pertama, perbanyaklah berbuat amal soleh. Yang kedua, ini kayaknya agak berat yang kedua nih. Yang kedua apa? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah engkau sekali-kali mempersekutukan Allah dengan lainnya. Hadirin jamaah, mempersekutukan Allah mungkin yang paling besar. Kita menyembah selain Allah, itu yang paling besar. Terjadi di zaman Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam, terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Uta dan Azza, Tuhan-Tuhannya orang Quraisy, itu betul-betul mereka menyembah selain Allah. Tapi hari ini hadirin jamaah, hati-hati hari ini ketika kita menganggap bahwa ada yang lebih berkuasa daripada Allah, maka sesungguhnya secara tidak langsung kita wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Kita mempersekutukan Allah ketika kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah ketika enggak yakin dengan takdir Allah. Kadang-kadang kita kan gini, aduh ya Allah, kenapalah hidup saya susah ya Allah? Kenapalah susah ya Allah? Ya Allah. Akhirnya apa? Kadang-kadang, aduh ya Allah, saya punya anak gadis, ya Allah, nggak kawin-kawin, ya Allah, pergi ke dukun. Nah, ini bahaya nih Bu. Makanya ketika pergi haji kemarin Bu, kebetulan kami datang ke namanya Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Waduh Bu, itu kadang-kadang di sana ya Bu, banyak kita lihat saudara-saudara kita haji dan orang yang umroh pergi ke sana Bu. Letak Jabal Rahmah itu letaknya di Padang Arafah, letaknya di sana. Ternyata di sana Bu banyak saudara-saudara kita berbuat syirik. Kalau ke sana Bu nanti banyak tuh Bu rambut, foto-foto anak gadisnya dibaguskan dikasih batu. Harapan apa? Pulang dari haji, pulang dari umroh, anaknya cepat dapat jodoh. Foto anak gadis banyak Bu. Nah kadang-kadang ibu-ibu haji ini kan karena buru-buru pergi haji lupa Bu. Ternyata bukan foto anaknya, foto suaminya di bawah. Diletak foto suaminya kawin lagi. Syukur ya. Ini sangat luar biasa. Makanya jangan sampai ibadah kita dikotori dengan kita mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempersekutukan Allah ketika dia tidak meyakini kekuasaan Allah. Gara-gara Bu orang yang berdoa ini kan aduh luar biasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan idza da'an. Orang yang dekat dan ketika dia bermunajat kepada Allah itu lebih cepat doanya diijabah Allah. Kadang-kadang kita doakan gak yakin Bu. Syarat doa itu yakin Bu. Allahumma ya Allah, entah ya Allah engkau kabulkan apa tidak, ragu awak. Doa ragu dia. Makanya orang yang ragu-ragu kita berdoa, kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Awalnya adalah tidak ada keyakinan bahwa doa kita akan diterima. Mohon izin Ibu, kalau kita berdoa iringi awalnya dengan amal soleh, banyaklah sedekah. Makanya hari ini ada seorang nenek-nenek Bu, itu kebiasaannya tiap subuh dan pergi ke masjid, tangannya ini nggak berhenti memasukkan uang walaupun tidak besar ke kotak amal. Itu kebiasaannya. Dan ternyata kebiasaan ringannya itu luar biasa, menjadikan dia selalu tenang hidupnya, bahagia kehidupannya, dan selalu dia merasa bahagia di dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bu, orang yang bahagia juga, orang itu nggak ada masalah di antara kita. Mohon izin ya. Saya membacakan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini salah satu dijabarkan oleh Ustadz Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Magnet Rezeki ini bukunya Bu. Buku itu maksudnya apa? Amalan-amalan yang bisa menarik rezeki.
Beliau menulis itu salah satu beliau mengungkapkan tentang hadis ini. Baginda Nabi mengatakan man ahabba ayyu'alahu fi rizqihi wa in asalahu fi asyarihi falyashir rahimah. Hadis ini mengatakan barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, falyashir rahimah. Hendaklah dia banyak menyambung tali silaturahim. Orang yang banyak lawannya, orang yang banyak yang ada masalah dengan orang lain dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki, maka sesungguhnya rezeki itu jauh dari dia. Jadi hari ini Bu, baginda Nabi mengatakan barang siapa kita seorang hamba ingin dipanjangkan umurnya, sehat badannya maksudnya, dan dilapangkan rezekinya, bertambah rezeki dan hartanya, maka kata Rasulullah, falyashir rahimah, hendaklah dia suka gemar menyambung tali silaturahim. Silaturahim Bu, itu bahasa kita kan silaturahmi ya. Beda ternyata dalam bahasa Arab. Yang dipakai dalam hadis bukan silaturahmi, tapi silaturahim. Silaturahim bukan saling mengunjungi, bukan Bu. Arti sesungguhnya bukan jumpa kita di antara kita, Ibu Jen silaturahim ya, cipika cipiki. Ternyata bukan itu. Silaturahim bukan saling mengunjungi, bukan. Bukan kita datang ke rumah Bu Ustazah Asnadi, wah kita mau silaturahim, bukan maknanya. Kalimat silaturahim, silat artinya menyambungkan. Rahim artinya kasih sayang, arti silaturahim menyambungkan yang terputus. Orang yang silaturahim, orang yang menyambung kepada orang-orang yang terputus. Maksud terputus apa nih ya? Yang nampaknya ada jarak dengan kita. Yang sebelah rumah itu dulunya kalau jumpa suka salam, negur. Sekarang kok diam aja ya? Cemberut pula dia. Kita datang masuk rumah kita, apakah saya hantu? Ini maaf ya, kok berubah dia? Kalimat silaturahim menambah rezeki kita, sehat badan kita, panjang umur kita. Kata Rasulullah, datang ke rumahnya, sambungkan ukhuwah, sambungkan ikatan kasih dan sayang. Minta maaf lebih dahulu, perbaiki hubungan di antara kita berdua. Di saat itulah Allah akan memberi kemudahan, sehat badan kita, lalu begitu lapang rezeki kita. Itu rahasia. Hadirin jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Samping Pak. Salat di belakang Pak, dari belakang. Masbuk. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kalau rezeki kita kurang, ya yang pertama perbanyak silaturahim. Kadang-kadang Bu, kalau kita sudah benci sama orang kan kita marah. Ustaz, 7 turunan Ustaz. 7 turunan pula dia bilang. Mending dia punya keturunan, ya enggak? 7 turunan Ustaz, saya tidak mungkin nyambung dengan dia. Kenapa? Ada menantunya tadi. Siapa tadi? Oh, yang itu ya. Jadi kalau orang hadirin jamaah mau bahagia, bahkan sampai baginda Nabi mengatakan, ini agak keras hadisnya ini. La tadkhulul jannah khati'un. Tidak akan masuk surga khati'un. Orang yang suka memutus silaturahim. Nah, izin Bu, kira-kira ada nggak Bu yang nggak negur kita? Ya, ada. Lebih banyak, ngeri saya banyak. Boleh jangan banyak. Dekati mereka Bu. Bawa oleh-oleh. Tahabu kata baginda Nabi. Berikan dia sesuatu, kasih hadiah, maka datang cinta di antara kalian. Ya, suka ikhlas Ustaz. Kalau orang yang maaf ya, yang menyakiti saya langsung cepat memaafkan. Kalau saya orang yang nggak senang, saya diamkan aja. Yang penting saya bersyukur, saya nggak mau rasa dendam. Dan setiap pagi, ya Ustaz, saya selalu berprasangka baik aja ya. Jadi ibu-ibu harus berprasangka baik sama siapapun, apalagi sama pasangan.
pasangan. Ya, kadang-kadang kan HP ini bermasalah HP ini. Bang, siapa nih bang Yanti nih bang? Padahal Yanti teman kantornya. Siapa nih bang? Padahal Yanti itu anak buah itu mau nelpon dia. Karena saya bilang gini aja lah mas, daripada istri cemburu, bermasalah keluarga, bertengkar, ganti nama Yanti tuh. Apa diganti palagan? Ganti Yanto. Tapi nggak boleh itu bohong. Jadi kalau telepon Yanti yang keluar apa? Yanto. Kata nggak boleh itu bohong juga akhirnya ya. Tapi susah. Memang masalah hati ini luar biasa. Bahkan baginda Nabi kan suka berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-bolakan hati, berikan kami ya Allah kekuatan untuk senantiasa tetap komitmen konsisten dengan ketaatan kami. Kenapa Rasul berdoa seperti itu? Karena hati ini mudah berubah, Bu. Betul? Bahkan dalam hadis yang pendek baginda Nabi pernah mengatakan sambil mengangkat tangan telunjuk kanannya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di hati. Orang yang bertakwa pasti akan relevan dengan ketakwaannya. Orang yang bertakwa kepada Allah akan sama dengan isi hatinya. Maka sesungguhnya orang yang bertakwa itu, orang itu senantiasa hatinya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebersihan, penuh dengan keselamatan, penuh dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati ini kan sumber kehidupan kita, Bu. Nah, ini saya rasakan Bu ya. Duk. Coba Ibu pegang dada sebelah kiri. Bunyi enggak? Kalau enggak bunyi cepat ke rumah sakit ya. Khawatir saya ini. Nah, ini bunyi nih, Bu. Dan bunyi ini, Bu, hadirin jamaah, mohon izin saya mengatakan, menurut data kedokteran, 4 penyakit besar yang membuat orang meninggal umur 50 tahun ke atas. 4 penyakit besar. Bukan penyakit paru, Bu. Enggak, itu enggak masuk ya. Penyakit yang pertama hipertensi. Apa, Bu? Orang yang suka naik darah. Ada kawan saya, Bu, Nura, Bu. Marah, Bu. Ketika marah, Bu, dia naik mobil, langsung berhenti di Gambut Copayung, minggir dia. Bukan minggir, Bu, ternyata langsung meninggal dunia dalam keadaan ternyata orang marah itu banyak seperti mereka mengundang malaikat maut. Orang yang suka Ibu percaya? Kerjakanlah percaya. Hati-hati memang marah luar biasa ya, Bu. Kemudian juga mohon izin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang senantiasa sekarang masalah hati, ya tentu perlu kita bagaimana kita menenteramkan hati. Salah satunya adalah zikri. Ala biziklahi tatmainul qulub. Dengan berzikir menenangkan hati. Mohon izinku, jangan sampai kita berhenti untuk berzikir. Berzikir tidak perlu tempat, Bu, tapi dalam kondisi kalau bisa kita dalam keadaan suci, dalam berwudu. Karena orang yang senantiasa berzikir, mudah-mudahan akhirnya husnul khotimah. Baginda Nabi mengatakan, Bu, ketika sahabat bertanya bagaimana keadaan akhir seorang hamba, Rasul mengatakan, keadaan akhir seorang hamba itu tergantung penutupnya, tergantung amalan-amalan terakhirnya. Tanda orang husnul khotimah, salah satu tandanya adalah orang itu amalan-amalan terakhirnya, orang melihatnya, orang memandangnya, orang menyebutkannya dalam keadaan dia cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya dia berzikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai jam 5 ya. Jam 5 atau jam 7? Jam 5. Jadi gini, Bu, memang penting orang yang bahagia itu saya ingin membacakan surah Al-Imran ayat 134. Ayat ini sering saya baca ketika saya mengambil materi tentang karakter manusia. Memang manusia ini luar biasa, Bu. Pemarah adalah sebuah hal apa ya? Kebiasaan kita. Bahkan ada seorang sahabat datang ke baginda Nabi, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, la taghdab. Datang lagi dia, Bu, nanya lagi dia, ya Rasulullah, berikan aku nasihat, la taghdab. Datang lagi dia, Bu, ya Rasulullah, berikan aku nasihat, la taghdab. Apa arti la taghdab? Jangan marah. Bertanya sahabat kepada Rasul 3 pertanyaan dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang sama.
la tahdab. Jangan engkau marah. Kalau kita marah, mohon izin. Kalau dalam keadaan duduk, berdiri kita duduk. Dalam keadaan kita panas, cepat minum air. Dalam keadaan kita tidak berbicara, cepat kita menyebut nama Allah. Itu salah satu kiat Rasulullah bagaimana menurunkan rasa marah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayatnya surat Al-Imran, surat ketiga 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik secara lapang maupun secara sempit. Ya, baik dia lagi banyak uang walaupun sedikit uang. Kemudian orang yang mampu menahan amarah, dia punya kuasa Bu, tapi dia mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Bu, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka yang terakhir Ibu-ibu, orang yang bahagia itu orang yang suka sedekah. Sedekah ya, biar besar, yang penting ikhlas. Salah ya? Biar besar yang penting, yang parahnya kan udahlah sedikit, sampai pula. Dulu saya pernah nyumbang tuh berapa? 2.000. 2.000 pernah sampai. Aduh, luar biasa. Bu, mohon izin Bu. Orang yang membangun rumah Allah, membangun rumah tahfiz dengan hartanya dia, sembunyi-sembunyi boleh, dituliskan boleh, karena Quran menyebutkan. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi boleh. Kenapa? Masalah hati kan hanya Allah yang tahu. Yang penting jaga keikhlasan. Kenapa? Orang seperti ini kata Allah termasuk orang yang gemar berbuat kebaikan dan Allah mencintai dan memudahkan kehidupannya. Dan wal afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Mohon izin Bu, kalau sudah kita berumur biar sehat, jangan suka menyimpan amarah. Kalau anak kita berbuat salah, doakan langsung cepat dimaafkan. Mohon izin Bu, ucapan seorang ibu walaupun dia marah itu adalah sebuah doa. Ibu kalau marah langsung diam. Jangan sekali-kali terpancing dengan anak kita. Lalu kita kalimat-kalimat yang kurang baik. Walaupun itu bukan doa menurut kita, tapi dalam kaidah fikul auliyat, dalam kaidah fikih tentang mendidik anak, ucapan seorang ibu walaupun dia tidak berniat itu adalah sebuah doa. Jadi mohon izin Bu, kalau kita marah sama anak, ya lebih baik diam aja. Istighfar dia. Nanti bicara empat mata dengan dia, sampaikan cinta kita kepada anak saya pun udah dewasa semua Bu. Aduh, udah kesal juga, tapi ya dari hati ke hati Bu. Kalau udah dewasa tidak seperti ketika mereka masih kecil. Mereka punya harga diri, mereka ingin dihargai kedudukannya, dan mereka ingin dihargai segala ucapannya. Dan kita juga perlu bijak ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, mereka yang sudah mulai dewasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu ya kajian kita. Saya sangat berbahagia bisa diundang kembali. Mudah-mudahan bagi kita seluruhnya ada pertanyaan enggak Bu? Tafadhol. Silakan. Tanya Bu. Kalau orang diam ini dua kemungkinan. Tahu betul atau tahu betul sekali ya. Silakan. Iya Bu. Makanya tuh orang minta maaf sama dia, tapi dia tak mau memaafkan. Nah, Ibu ini ada pengalaman. Beliau ingin menyambung silaturahim, memancing rezeki Allah dengan cara kita Islam, memperbaiki hubungan, meminta maaf kepada saudara kita. Ternyata saudara kita nggak mau memaafkan. Pertama itu nasib Ibu. Nasib ya. Kenapa? Karena yang bisa memberikan hidayah kepada orang itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon izin Bu ya, sebelum kita datang ke rumahnya, kalau bisa kita salat dulu 2 rakaat, salat hajat. Kalau kita di samping salat kita menyebut namanya Bu, ya Allah bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Ya Allah bukakan pintu hidayah kepada saudaraku ya Allah. Mudah-mudahan Engkau akan memanggil hatinya.
Tapi kalau juga dia nggak mau, ya Allah terpaksa lo panggil aja dia, jangan bilang gitu ya. Nah, itu gawat itu. Bukan kita yang bilang sama orang dan kawan bisa. Iya, bisa aja, bisa kita bisa. Tapi dia tak mau Iya, maafkan. bisa. Dia mati sama kita, bukan kita tak mau Iya. maafkan. Saya tidak bilang ibu, cuma ini terjadi bisa pada semua orang. Kalau ada kita minta maaf dan tidak mau maafkan, dua kemungkinan Bu. Mungkin cara kita kurang pas, waktu tidak pas, momen tidak pas. Itu yang pertama. Atau cara berkunjung nggak pas. Maka kalau orang yang ingin mengislah, menyambung tali silaturahim, yang pertama cari waktu-waktu yang tepat. Kemudian kalau misalnya bawa oleh-oleh Bu, bawa sekilo jengkol. Kalau enggak bawa apalah yang dia suka. Oh, ibu itu suka asam pedas, bawa asam pedas. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah, menguatkan cinta di antara kita. Itu kata baginda Nabi. Kemudian yang kedua Bu, memang betul kata baginda Nabi Bu, ketika jumpa dengan para sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau amalan yang sangat digandrungi oleh penghuni surga? Itu luar biasa ya. Kenapa? Meminta maaf kepada orang yang menyakiti, menyambung kepada orang yang memutuskan. Nah, ibu tahu maksudnya gitu? Jelas-jelas budak itu salah Bu. Dia yang salah, dia yang mulai, dia yang memfitnah saya. Saya pula suruh minta maaf ke rumahnya. Aduh, enak betul ya. Tapi kata baginda Nabi, itulah salah satu karakter penghuni surga. Memaafkan kepada orang yang menyakiti perasaannya, menyambungkan kepada orang yang memutuskan hubungan. Memang berat Bu. Ibu sanggup Bu? Sanggup? Kalau saya jujur Bu, saya sekarang masih kurang sanggup Bu. Berat Bu, berat Bu. Saya pengalaman dulu, pernah saya Bu, 3 bulan gak tegur kawan saya tetangga kamar. 3 bulan Bu, tak tahu saya apa sebabnya. Selama 3 bulan saya gak tenang perasaan saya Bu. Satu rumah, gak tegur siapa. Maka langkah saya waktu itu mendapat hidayah Allah. Saya datang ke kamarnya, saya minta maaf lebih dahulu Bu. Apa yang terjadi? Kawan saya menangis Bu. Dia bilang, aduh Pak Lagan yang saya sakiti kok Pak Lagan minta maaf lebih dahulu. Langsung tersambung silaturahim. Hidayah Allah datang dengan keikhlasan kita. Jadi mohon izin Bu, mohon izin. Kalaupun di depan manusia kita kurang bisa mendapat menerima, tapi jujur Bu, di mata Allah apa yang kita kerjakan termasuk karakter penghuni surga. Serahkan semua sama Allah. Kalaupun tidak menyambung, yang penting kita sudah berbuat untuk memulai kebaikan. Jadi Bu, jadi yang penting luruskan ikhlas. Kalau kita merasa sudah minta maaf, sudah berbuat baik, enggak juga dia sadar. Hati-hati Bu, saya khawatir Bu, ibu mengambil alih kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menumpahkan hidayah, merubah sikap orang, merubah karakter orang. Itu adalah otoritas 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai memfasilitasi, kita hanya sebagai wasilah jalan orang untuk dekat mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu, maaf. Ada lagi Bu? Sebelum kita balik dan berdoa, ada lagi ini? Kayaknya wajah ini wajah-wajah lapar ya. Udah menjelang sore. Kalau nggak ada, ya kita tutup aja ya, udah ya. Kita tutup dengan doa ya Bu, izin kita tutup dengan doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa banyak doa kita tertolak? Karena doa itu punya beberapa syarat. Yang pertama, sebelum berdoa, mohon izin ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum berdoa awali dengan perbuatan baik. Awali dengan ibadah-ibadah sunnah. Bisa sholat sunnah, bisa puasa sunnah, bisa sedekah. Baru kita berdoa kepada Allah. Dan kalau itu kita kerjakan, maka kemungkinan doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat doa yang kedua, ada kedekatan kita dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Orang yang fa inni qarib, orang yang enggak dekat dengan Allah, bagaimana Allah bisa mengabulkan? Sedangkan kita enggak dekat dengan pasangan aja, kadang-kadang permintaan kita menjadi masalah. Jadi orang yang dijabah doanya, orang yang dekat dengan Allah, orang yang merasa kalau kita ini merasa dekat. Jangan merasa dekat. Orang yang suka merasa, kita khawatir dia merasa dekat,
tetapi Allah nggak dekat dengan dia. Bagaimana dekat dengan Allah? Mudah caranya, amalkan tadibur menjadi orang yang bahagia. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang dikabulkan doanya, dia harus yakin, hadirin jamaah, keyakinan bahwa Allah itu maha mengijabah doa hambanya. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, kita bermunajat sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-bolakkan hati, berikan kami ya Allah kasih dan sayang-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang penuh dengan rasa cinta. Jikalau ada kebencian di antara kami ya Allah, jikalau ada mungkin saling menyakitkan di antara kami ya Allah, Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, berikan kami hidayah Allah. Jadikan pasangan kehidupan kami ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi qurrata a'yun, menyenangkan hati kami dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Umur kami semakin bertambah ya Allah, tua kami semakin menjadi-jadi ya Allah. Kami khawatir ya Allah, jikalau Engkau tidak tumpahkan kasih sayang kepada kami khawatir ya Allah, kami meninggalkan dunia dalam keadaan yang buruk ya Allah. Allahumma ya Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Allah, panggillah kami nanti ya Allah dengan panggilan yang kami rindukan ya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh ya Allah. Doakan doa kami ya Allah, Rabbi habli minas solihin, jadikan mereka penenang kehidupan kami ya Allah. Jadikan segala ibadah mereka menjadi penyelamat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami ya Allah akhir kehidupan yang baik ya Allah, husnul khatimah. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, berikan kami mudah memaafkan ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat buruk ya Allah. Allahumma ya Allah, ijabah doa dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian penyampaian kajian kita. Mari kita tutup dengan doa qirafatul majlis. Doa tutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu yang dirahmati Allah, dengan selesainya doa yang telah dibacakan oleh Bapak Ustaz kita tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini, dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan ceramahnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat lain dan kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita.